Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadel Hadi akan menjelaskan jurnal pada agenda 1 dengan garis-garis besar yang ada. Secara garis besar, bahwa wawasan kebangsaan berdefinisi sebagai cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sejarah-sejarah yang perlu kita ketahui, bagaimana bangsa bisa bersatu pada memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu sejarah yang pertama yaitu pada Budi Utomo, kemudian pada Perhimpunan Indonesia, kemudian juga Kongres Pemuda 1 dan 2, seterusnya BPUPKI dan PPKI. Adapun konsensus dasar dalam berwawasan kebangsaan, yaitu yang pertama adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua Pancasila, yang ketiga Undang-Undang 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam berwawasan kebangsaan ada 4 identitas yang harus kita pahami, yaitu identitas yang pertama, bendera Sang Saka Merah Putih. Kemudian identitas yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Kemudian identitas yang ketiga, lambang negara Garuda Indonesia. Dan identitas yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan bagaimana kita untuk berperilaku dan bersikap untuk bela negara, yaitu yang pertama, kita harus bisa menjaga keutuhan wilayah NKRI, kemudian menjaga keselamatan bangsa dan negara, kemudian juga kepada kedaulatan negara. Ada 5 dasar bela negara yang wajib kita pahami dan kita ketahui secara bersama, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dari semua agenda 1 dan 2 ini, bagaimana kita menyikapi dengan program asinkronus dan sinkronus dapat kita pahami. Ada 3 yang kita pertanyakan. Yang pertama, apakah asinkronus dan sinkronus ini sangat tepat untuk dilaksanakan? Menurut saya pribadi, sinkronus dan asinkronus sangat tepat untuk zaman milenial saat ini, karena sana disediakan modul-modul yang bagaimana para peserta bisa membaca, bisa memahami, bahkan bisa untuk mendiskusikan modul-modul yang ada, dan juga dengan adanya Zoom meeting seperti sinkronus, bagaimana peserta-peserta Latsar CPNS 2021 ini dapat juga untuk disiplin waktu. Dan kita tidak boleh terlambat. Kita harus bisa menunggu tutor kita sebelum tutor kita masuk ke dalam Zoom tersebut. Kemudian, apakah sinkronus dan asinkronus ini berbeda dengan klasikal? Ya, berbeda. Tetapi nanti di tahap terakhir pada implementasi juga ada klasikal, yang mana klasikal ini juga berguna dan sangat berguna untuk menentukan apa-apa yang kita dapat di dalam tahap-tahap dari pembelajaran, dari MOOC, blended learning, habituasi, dan klasikal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi akhir. Assalamualaikum